Ustaz syubhat gitu. Aku dikecil Ustaz syubhat. Kenapa dibilang begitu? Karena pakaian Ustaz belum syar'i. Pakaian begini belum syar'i, gimana caranya? Yang syar'i itu gimana itu? Jadi semuanya orang salafi ini kegagalannya, gagal mereka tidak pernah merujuk turos. Terus akidah salafi sekarang apa rekomendasinya dari Nabi? Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, maka akidah salafus soleh adalah akidah yang berada pada 4 mazhab dan pengikutnya. Ada subhat. Orang salafi bikin subhat. Dia sudah tuding-tuding Asy'ari. Asy'ari sesat. Dibacanya Ibanah. Ternyata mereka belum baca. Karena kenapa? Mereka ini suka tanakul. Qila wakala. Tidak pernah ada budaya merujuk kepada kitab asli. Kenapa? Karena mereka anti turos. Kalau orang pengikut salafus soleh, wajib ke turos. Tapi kalau mengaku pengikut soleh tidak tahu turos, ini pecundang ini. Ini tukang pengkhianat ilmu ini. Salafi tidak main turos. Kalau pengikut salafus soleh, mesti balik turos. Anda salafus soleh yang mana yang Anda pelajari bukunya, ke sumber referensinya, literaturnya? Ternyata tidak. Nah, ini persoalan. Berarti apa ini? Dia bukan pengikut salafus soleh. Secara kaedah keilmuan ilmiah, mereka bukan pengikut salafus soleh. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar kepada salafus soleh. Kekuatan salafi bukan kekuatan ilmu. Kekuatannya kekuatan sponsor. Kebenaran itu terletak pada ilmu, bukan pada sponsor. Nah, buktinya sampai sekarang salafi tidak mau diajak berdialog. Saya tunggu di tempat saya ini salafi datang. Mari kita diskusi. Saya ingin buktikan, Anda ini tajsim apa tidak? Maksudnya kalau saya sudah punya kesimpulan, dia itu tajsim. Tapi kalau dialog, saya ingin bukti kepada umat, kesimpulan dia itu tajsim apa tidak? Tuduhan dia itu fitnah apa tidak? Konsep dia itu salah apa tidak? Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtada'ati wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, ilahil awwalin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu 'alal khalqi ajma'in. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini pembicaraan fokus masalah tanggapan beberapa ustadz berkaitan dengan Salafi Wahabi. Wah, kita bisa melihat dua pembicara ya. Yang pertama tadi itu juga dari konon katanya mantan Salafi, yang satunya mantan Salafi, tetapi cara penyampaiannya tidak fokus membicarakan materi yang diangkat oleh Salafi. Justru yang ada mencaci maki Salafi gitu. Misalnya bagaimana pembicaraan bisa terarah, yaitu secara objektif mengkritisi Salafi, amalan-amalannya itu apakah sesuai dengan Quran atau Sunnah gitu kan. Itu yang mungkin paling penting, bukan memaki-maki sebagaimana kedua orang yang menyampaikan curhatnya di dalam video, tak mencerminkan sama sekali sebagai kritik membangun dari orang tersebut. Justru menunjukkan kalau mereka ini tidak memahami Salafi. Ya, contohnya ketika dikatakan bahwa pakaian syar'i dan sebagainya. Ya, memang kalau masalah pakaian sih tidak ada masalah. Itu selama itu memenuhi syarat disebut baju muslim dan sebagainya. Cuman yang kedua kemudian menggelitik ya. Menggelitik juga lucu gitu. Lucunya apa? Sepertinya sangat menguasai banget tentang materi Salafi itu.
Tapi ujung-ujungnya yaitu mengoreksi kecaman Salafi terhadap Asy'ariyah. Ujung-ujungnya mengatakan Salafi tidak membuka kitab At-Turas. Nah, ujung-ujungnya Salafi yang dituduh bikin statement palsu ya dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh mereka sebenarnya juga merupakan klaim kebenaran yang dianut oleh mereka. Justru kalau kita kritisi mereka ini tidak paham Salafi. Yang pertama, berkaitan dengan Asy'ariyah. Katanya membuka kitab At-Turas. Ya, kitab At-Turas artinya kitab pusaka warisan dari ulama-ulama salaf dahulu kala. Ulama salaf yang mana yang sama dengan Asy'ariyah? Ya. Ulama salaf yang mana yang sama dengan Asy'ariyah? Itu pertanyaan saya. Oke, ulama yang mana sama dengan imam yang 4 gitu. Berkaitan misalnya dengan istiwa. Ulama salaf yang mana? Ketika istiwa berbicara, ketika para salaf berbicara tentang istiwa. Yaitu istawa 'alal arsy, ketika Allah bersemayam di atas arsy. Coba tunjukkan. Sebutkan seluruh ulama yang berpaham seperti Asy'ariyah. Itu ya. Kalau tidak ingin dikatakan bahwa Anda sebenarnya tidak tahu Salafi. Yang kedua, kitab At-Turas. At-Turas yang mana? Yang mengajarkan Asy'ariyah. Itu. At-Turas, kitab At-Turas yang mana yang mengajarkan Asy'ariyah? Ada kitab Imam Muzanni mengkritisi dengan sendirinya kelompok-kelompok Salafi. Kemudian banyak sekali murid-murid dari Imam Syafi'i yang tidak setuju dengan Asy'ari, ya. Tidak setuju dengan Asy'ari itu. Bahkan ada dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Hambaliyah, dari kalangan yaitu tadi Hanafiyah yang mengkritisi secara pedas pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Memang terjadi perselisihan itu antara mazhab dengan mazhab. Tapi kalau kita buka pijakan-pijakan, lebih dekat yang mana? Kalau benar-benar tadi yang dipakai itu kitab At-Turas misalnya ya, yang dipakai memang benar-benar At-Turas, warisan dari para ulama-ulama salaf misalnya. Udahlah, nggak usah jauh-jauh pakai kitab namanya yaitu kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan ke itu. Kemudian lihat juga kitab Imam Baihaqi gitu ya. Kemudian buka kitab yaitu Ibnu Khuzaimah berkaitan dengan akidah. Nah, kita akan mengetahui ketika berbicara terkait dengan pembicaraan sifat Allah. Siapa yang benar? Pasti yang benar itu mereka yang dituduh Wahabi. Tidak ada akidah di dalam kitab-kitab tersebut sebagaimana yang Anda bayangkan tadi itu. Sebagaimana yang Anda utarakan. Ya. Bukan sekedar itu. Misalnya salah satu murid Imam Syafi'i yang kualitasnya sekelas Imam Syafi'i sampai-sampai mengkafirkan Asy'ariyah. Ini kan perdebatan sangat luar biasa. Dan kalau kita telusuri, rata-rata akliyun, pengikut akal itu adalah Asy'ariyah. Kalau kita cermati ya, pengikut akal itu adalah Asy'ariyah. Apapun pendapat yang tak sesuai dengan akal mereka, itu disebut Wahabiyah. Ya. Dan apapun, sejelek apapun akalnya, kalau sesuai dengan mereka disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi cara berpikir seperti ini ditinjau dari kacamata syar'i jelas salah, tidak memenuhi standar. Ya, tidak memenuhi standar untuk bisa dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mengenai tangan misalnya, pembicaraan tangan, pembicaraan kaki, pembicaraan itu banyak diucapkan oleh ulama-ulama
salaf dahulu kala sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Imam At-Tabari Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Justru kita tidak menemukan dalil-dalil takwil sebagaimana banyak yang dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah inilah yang membedakan antara mazhab Asy'ariyah dengan mereka yang dituduh Wahabi. Mereka cuma bisa ngoceh Wahabi, 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 tapi tak punya dalil itu. Lah buktinya tadi saya katakan, sekian banyak ulama salaf itu menerima, yaitu istiwa dengan hakikat yang sebenarnya istiwa. Tapi ulama-ulama yang ngaku pengikut salaf dari kalangan Asy'ariyah, yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah, tidak henti-hentinya ingin memalingkan Al-Quran kepada keinginan, yaitu kelompok Asy'ariyah, memaksa setiap orang yang berbeda mengikuti langkah-langkah mereka gitu. Jadi ini kesalahan yang cukup memberatkan jika kita cermati dalam buku-buku mereka. Jadi tidak ada di dalam dunia mereka ini keinginan memahami agama dengan benar, tetapi lebih pada banyak berzikir, sikap antinya saja, tidak suka, ditunjukkan dengan rasa tidak suka dan kebencian. Dan mereka sudah didoktrin dari Aceh sampai ke timur itu, ya, sampai ke Pulau Madura, di Aceh itu semua didoktrin untuk anti Wahabi. Lalu bagaimana bisa mencari kebenaran? Setiap kali berbeda Wahabi, setiap kali berbeda Wahabi, setiap kali berbeda Wahabi. Karena memang tidak punya kitab. Kalau punya kitab, tidak mungkinlah mereka itu teriak-teriak Wahabi. Seluruh kitab yang bukan dari mereka dicurigai sebagai kitab Wahabi. Seolah-olah mereka ini hidup di zaman Nabi gitu. Mengaku paling dekat kepada Nabi, amalannya jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya pengikut Rasulullah, ngakunya cinta Rasulullah, tetapi melanggar perintah Rasulullah dalam hal memahami sifat-sifat. Semua hadis yang berkaitan dengan Allah beristiwa di atas langit atau di atas arsy itu ditafsirkan sesuka-suka mereka menggunakan logika jongkoknya untuk menafsirkan apa yang disebut dengan istiwa itu. Menggunakan mistik kadang-kadang. Akal mistik ini ya seperti 9 jadi 6, 6 jadi 9, 3 jadi 8, 8 jadi 3. Atau 0 jadi 8, 8 jadi 0, 7 jadi 4, 4 jadi 7 dan sebagainya. Kayak itu. Mistiknya apa namanya? Yang biasa kita kenal dalam dunia judi itu. Ramalan-ramalan seperti itu yang dipakai. Apa teori-teori seperti itu yang dipakai oleh mereka. Ya. Jadi mereka bukan mencari kebenaran lagi, kebenaran agama, tidak. Mereka itu mempertahankan eksistensinya sebagai orang yang bersalah, yang terikat dalam kelompok klaim Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan masalah berbicara kualitas, berbicara isi dan sebagainya. Tidak pernah dijadikan topik oleh mereka ini. Tapi dijadikan yaitu persoalan-persoalan yang mendukung kekuatan akalnya, itulah yang dijadikan topik. Jadi kalau dari hadis Nabi apa dan sebagainya, dari Al-Quran, kalau perlu Al-Quran didustakan saja ayat-ayat istiwa itu. Kemudian mereka tafsirkan dengan menggunakan tadi itu ilmu mistik, ya. Jadi ilmu mistik ini ilmu togel. Jadi 9 jadi 6 jadi 9 gitu. Itu ilmu togel namanya itu. Bagaimana supaya menjadi berbeda antara maksud yang sesungguhnya dengan keinginan mereka itu. Begitu disodorkan, karena saya pernah debat dengan mereka, begitu disodorkan katanya siapa namanya, yaitu seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah sendiri yang mengakui
keberadaan salah misalnya Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu. Nah, ketika saya menyangga dengan perkataan Imam Qurtubi saja, mereka nggak mau terima. Itu tulisan Wahabi. Kata saya, silakan saja cari di mana. Tulisan Wahabi di mana, katanya. Coba buka tafsir Al-Quran. Nggak mau disuruh buka tafsir Al-Quran. Mereka takut mau membuka tafsir Al-Quran itu. Padahal Asy'ariyah sendiri yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya itu adalah hakikatnya. Dan tentu saja yang tidak diketahui adalah kaifiyatnya, la tu'lamu haqiqatuhu. Hakikatnya tidak diketahui dalam masalah kaifiyatnya. Tapi dalam istiwanya itu sangat diyakini oleh mereka. Mereka yakin, beriktikad bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ini satu contoh. Tetapi mereka ini kan cuma pendapat saja. Pendapatnya pun lapuk. Mengapa? Herannya sudah jelas di dalam Al-Quran 7 kali loh diulang-ulang itu, tidak berpindah-pindah, bukan 1 kali, 7 kali ayat yang menyebutkan Allah istiwa alal arsh, tapi kemudian tafsirnya ngelantur kemana-mana itu. Tidak mau menerima Al-Quran itu atas logika mereka yang mendesak mereka supaya tidak menerima Al-Quran. Harus ditafsirkan menurut versi mereka. Coba, siapa sebenarnya yang membayangkan bahwa Allah itu makhluk? Coba, siapa yang membayangkan yang sebenarnya bahwa Allah itu makhluk? Siapa? Makhluk. Siapa coba? Mereka yang membayangkan bahwa Allah itu makhluk. Bukan mereka yang dituduh Wahabi. Seandainya mereka itu tidak membayangkan itu makhluk, mereka tidak akan melakukan takwil. Mereka tidak berani melakukan sikap-sikap seperti itu. Karena mereka sendiri yang berpikir kalau Allah memiliki ini adalah makhluk. Kalau Allah memiliki ini adalah makhluk, mereka mensejajarkan diri dengan Allah. Jadi mereka ini yang sebenarnya tak paham agama. Mereka ini yang sebenarnya tidak mengerti apa maksud Al-Quran, ayat Allah dan sebagainya. Karena mereka sudah dibiasakan dengan pemahaman yang salah berkaitan dengan agama. Termasuk masalah bid'ah hasanah. Ini barangkali dari saya ya, Zulkarnain Al-Maduri, mudah-mudahan bisa menyadarkan siapapun dari hamba Allah yang menginginkan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.